Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama memulai aktivitas kita ini bincang tentang soal agama yang dilakukan oleh Stimik Amika Sopen. Mari kita mulai dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya hidayah dan petunjuk serta keimanan sehingga pada hari ini kita dalam keadaan berpuasa sudah memasuki hari ke-10 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian kita kali ini kita mengangkat tema tentang zikir dan doa. Ini ada dua kata yang sangat memiliki makna yang sangat mendalam dalam kajian ajaran agama Islam. Yang pertama adalah zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Kalau bahasa Bugisnya maringerang ripuang Allah Ta'ala. Ya. Kita sering diajari oleh orang tua ketika kita mau tidur. Orang tua biasa mengatakan kepada kita, padicengi paringaramu napa matindro. Biasa kira waktu tanah kira agar lo ngerang. Ya. Ternyata yang dimasukkan itu sebenarnya adalah zikir. Alorki maringarang waktu ta melok matindro. Aja mu matindro mataru lewu de maringarang ke Allah Ta'ala nasaba biasa gitu katulutul salah. Ternyata kalau kita hubungkan dengan ajaran agama, doa yang kita ucapkan pada saat kita mau tidur itu yang diajarkan dalam agama kita mengatakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu artinya bahwa kita diharapkan untuk mengingat Allah pada saat kita mau tertidur. Yang kedua, setelah kita mau bangun dari tidur, biasa juga diajarkan kepada kita bahwa aringgerak ko yolo na pemoto. Ya. Lalu pertanyaannya kemudian apa yang mau diingat lagi? Elorangi maringgerang artinya dalam bahasa Indonesianya diharapkan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mau bangkit dari tempat tidur kita. Ternyata kalau kita hubungkan dengan ajaran agama itu, kita memang diharapkan untuk berdoa pada saat bangun tidur. Mengatakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nasur. Itu zikir dalam agama kita. Begitu juga ketika kita mau tinggalkan rumah, orang tua juga sering menyuruh kita untuk berzikir. Dia mengatakan dari koelok ko sale bolai
Padeceng yolo paringaramu na payupa. Nasaba narikude nama dece paringarang itu temelo jupa. Biasa gitu lolonga balaku lalengnya. Memaknai dari ucapan orang tua yang sering kita dengarkan seperti itu, ternyata dalam ajaran agama Islam juga mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan pada saat mau berangkat, tinggalkan rumah. Apakah kita berjalan kaki atau berkendaraan. Kita diharapkan setelah melangkahkan kaki keluar dari rumah, kita mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada saat itu kita berzikir mengingat Allah. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita untuk berzikir? Bagaimana cara kita untuk mengingat Allah? Sementara kita tidak pernah melihat. Tidak pernah kita melihat Allah. Dan kita diharapkan untuk mengingat. Dan biasanya itu ukuran kita sebagai manusia. Nanti bisa kita ingat sesuatu apabila pernah kita lihat. Kalau tidak pernah kita lihat sesuatu, tidak mungkin bisa kita ingat. Nah, persoalannya kemudian, kita diharapkan untuk berzikir kepada Allah. Neloraki maringgarang lori pong Allah Ta'ala. Nah, tentu de panangkan narita yor pong Allah Ta'ala. Jadi iya ruwetuna maka dalam foto-foto maka da aringarakko yolo na matindro. Aringarakko nariko melok kumoto. Aringarakko yolo kupangi wetun melok sale bolai. Kira-kira apa yang kita ingat? Age ingarang. Apa yang kita ingat pada saat itu? Nah, inilah yang menjadi kajian kita sebenarnya agak-agak mendalam materinya ini. Kalau kita mau kaji tentang hal-hal yang seperti itu, kajiannya agak tinggi. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inna zanni abdi bi." Aku selalu mengingat, mengikuti persangkaan hambaku. Artinya, apa yang kita sangkakan kepada Allah, kalau kita berprasangka baik, maka Allah juga akan memberikan yang baik kepada kita. Tetapi apabila kita berprasangka buruk, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Termasuk misalnya pada saat kita mau berangkat. Pada saat kita mau berangkat meninggalkan rumah, lalu kita disuruh untuk berzikir. Pada saat itu, orang yang memiliki firasat itu, kalau ada yang mau terjadi di dalam perjalanannya, itu sudah ada yang dia rasakan tanda-tanda pada saat mau berangkat. Sehingga terkadang ada orang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi itu setelah mungkin dia sudah siap berangkat tetapi dia tunda perjalanannya. Karena ada kemungkinan akan terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, kembali tadi, bagaimana cara kita berzikir kepada Allah sementara kita tidak pernah melihat? Di dalam ajaran agama kita mengajarkan bahwa zikir itu ada 3 macam. Cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama ada namanya zikir lisan, yaitu zikir yang dilakukan oleh lidah kita, lisan kita. Zikir yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan. Contoh, kita misalnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, masarwa pacingi pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah, na yasinina papuji apun nangaun nama pong Allah Ta'ala.
Wala ilaha illallah, dega kepuang sangadina puang Allah Ta'ala. Allahu Akbar, puang Allah Ta'ala bimasur maraja. Itu zikir lisan. Artinya mengingat Allah dengan cara mengucapkan dengan lidah kita. Pada saat kita mengucapkan tadi itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, disertai dengan penghayatan. Hati yang berbicara, bukan hanya sekedar lewat di mulut, tapi sampai di dalam hati kita. Nah, biasanya orang bersikir itu, sikir lisan yang kita kaji ini, kalau suara hati yang berbicara, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kita resapi sampai ke dalam hati kita, disertai dengan arti yang kita ucapkan itu, maka akan terasa pada diri kita ada kekuatan batin yang kita miliki. Karena kema di bola pengalat Allah rilna kalita karena kita berzikir kepadanya. Berbeda kalau kita hanya sekedar kata subhanallah, 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 artinya itu tidak sampai di hati, hanya diucapkan lisannya mengulangi seperti itu, tapi hatinya akan melanglang buana di sana, tidak mengetahui arti dari apa yang mereka ucapkan, maka beda rasanya itu, beda manfaatnya pada diri orang yang betul-betul bersikir disertai dengan mengetahui maknanya. Yang yang kedua, ada juga namanya zikir batin. Zikir batin ini adalah zikir yang dilakukan oleh seseorang tanpa diucapkan dengan lidah, tetapi hanya hati. Zikir batin namanya. Batin kita yang berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kita merenungkan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungkan inanawi araja akuasanna fung Allah taala. Taruhlah misalnya kita duduk termenung dan bertafakur mengingat Allah sambil membayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya memandang gunung. Di Sopen ini misalnya kita jalan-jalan ke Jalan Pirali sana melihat iritai bulu sewo, iritai bulu anak darah, iritai bulu dua. Lalu apa yang terpenting dalam pemikiran kita sebagai orang yang berzikir kepada Allah? Kita membayangkan bahwa siapa yang menciptakan gunung itu sehingga ada. Batin kita yang berbicara bahwa pasti ada yang menciptakan gunung yang begitu besar. Sebab tidak ada orang, belum ada dari nenek kita yang mengaku bahwa saya itu yang membangun itu gunung. Saya membuat itu, saya mengumpulkan batu sehingga menjadi gunung. Tidak ada. Lalu kalau bukan manusia, siapa? Tentunya kita kembali kepada Allah. Kita memandang ke langit, bintang bertebaran di langit. Kita bisa pakai untuk berzikir secara batin. Merenungkan bahwa kok bintang ada di atas kita tidak jatuh misalnya. Itu adalah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang seperti itu. Jadi batin kita yang berbicara termasuk dalam kehidupan kita. Dalam diri kita saja kita bersikir batin ini. Bersikir batin ini ceritana di dalam diri kita ini kan ada namanya nafas. Kalau bahasa kerennya itu roh di dalam diri kita. Kita ini hanya bisa hidup karena ada roh di dalam diri kita. Yang namanya roh ini tidak kita lihat. Tetapi kita yakini bahwa itu ada. Karena kapan sudah tidak ada roh, berarti bukan lagi kita manusia. Sudah menjadi bangkai, mayat. Tangan ini bisa bergerak karena di sini ada rohnya. Meskipun tidak kelihatan, sama dengan seterun. Mata bisa berkedip karena adanya
roh yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Ketika roh itu sudah tidak ada, maka tidak ada yang bisa berfungsi. Dan disitulah letak maha kuasanya Allah. Disitulah kalau kita mau mendalami yang namanya zikir batin ini, keluar masuknya nafas di dalam diri kita ini, hendaknya selalu dipakai untuk berzikir kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, caranya untuk berzikir itu, setiap keluar masuknya nafas, dia pakai untuk berzikir. Betapa banyaknya zikirnya Ali bin Abi Thalib itu, sehingga setiap keluar masuknya itu dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir batin. Artinya dalam hati yang dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada juga namanya zikir anggota badan. Zikir anggota badan ini adalah zikir yang dilakukan oleh orang dengan menggunakan anggota badannya. Ya. Di dalam diri kita ini ada 360 persendian. Teluratu 60 na pak dupala parilana wata kaleta itu mau dipakai untuk berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya untuk berzikir anggota badan ini? Itu bisa kita lihat dalam pelaksanaan sholat. Pada waktu kita sholat, ada 4 gerakan. Kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kenapa 4 gerakan? Karena itu diharapkan seluruh anggota badan ini dipakai untuk berzikir. Seluruh persendian kita, pada waktu kita sholat melakukan 4 gerakan ini, maka semuanya anggota badan itu dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikri wa takkale. Ya. Artinya Allah memberikan kepada kita anggota badan ini, hendaknya kita pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Nah, kalau kita melihat dari 3 zikir ini yang diajarkan dalam ajaran agama kita, maka sebenarnya itu terkumpul semuanya di dalam sholat. Angka manang imat depung rilalena sampajang. Itulah sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li zikri. Artinya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budani, oleh karena itu sembahlah saya. Wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat saya, kata Allah. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan sholat sebenarnya, maka terkumpullah 3 zikir ini. Mari kita lihat. Yang pertama kita lakukan pada waktu kita sholat adalah mengangkat kedua tangan. Ini memiliki makna bahwa anggota badan kita ini sudah berzikir. Zikir anggota badan karena kita menggerakkan tangan menghadap ke kiblat. Pada saat itu kita membayangkan diri kita berada di depan Allah, lalu kita mengangkat tangan ini seperti orang yang menyerah. Karena memang kita menyerahkan diri kepada Allah pada waktu kita sholat. Kita menyerahkan diri kita. Kita baca di dalam sholat ini. Inni wajjahtu wajhaya lillazi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan mukaku, menghadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan, yang menguasai alam langit dan bumi. Ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat yang aku lakukan ini, ibadah yang aku lakukan ini,
hidup dan matiku adalah karena Engkau semuanya ya Allah. Berarti kita menyerahkan diri. Nah, kembali tadi, pertama zikir anggota badan. Yang kedua, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti lisan kita berzikir secara lisan. Lalu hati kita di dalam mapatongeng membenarkan apa yang kita ucapkan. Berarti itu zikir hati, zikir batin. Keterpaduan antara zikir batin, apa yang ada di dalam hati dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Kalau sudah bisa menyatu ketiganya itu, tiga zikir ini menyatu dalam sholat, maka itulah namanya sholat yang khusyuk, sholat yang penuh ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkannya ini, maka pada saat kita sholat, jangan kima bunga-bunga. Nah, sebab nah itu puangi, Allah melihat kita, pasti. Kalau pada waktu kita sholat, kita selalu merasakan bahwa saya dilihat ini. Seakan-akan ada Allah hadir di depan kita. Sehingga pada saat itu, kalau orang yang betul-betul mengerti tentang zikir itu, maka dia akan fokus. Apapun yang terjadi samping kiri kanannya, dia tidak akan peduli. Karena dia fokus pada ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, orang yang bisa dikatakan khusyuk dalam salatnya itu bisa kita gambarkan seperti kucing yang mau menangkap tikus. Mungkin sering kita lihat kucing itu pada saat mau menangkap tikus, pusat perhatiannya hanya tertuju pada satu titik, sehingga perhatiannya betul-betul tertuju di apa yang menjadi sasarannya. Seperti itulah gambarannya orang yang berzikir kepada Allah, dia mengarahkan segala pemikirannya, membayangkan bahwa ada Allah yang melihat saya. Dan memang seperti innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang mengerti tentang ajaran agama ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita ini yang namanya roh. Kita dipinjamkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita pahami, ya. Karena pada saat kita masih berada di dalam kandungan sang ibu kita, pada saat kita masih berumur 4 bulan dan sebelumnya, itu sebenarnya belum ada roh di dalam diri kita. Nanti setelah kita berumur 4 bulan dalam kandungan sang ibu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh masuk di dalam tubuh kita, sehingga pada saat kita berumur 4 bulan dalam kandungan sang ibu, disitulah mulai bergerak-gerak kita di dalam. Kenapa? Karena sudah diberikan roh. Sebelumnya itu tidak bergerak karena belum ada rohnya. Nah, inilah yang mau dipahami di dalam diri kita. Karena pada saat roh mau masuk di dalam diri kita itu, memang kita sudah ditanya oleh Allah dan sudah melakukan persaksian. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pada saat roh mau masuk dalam tubuh kita itu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan, alastu birabbikum. Siapa Tuhanmu? Kira-kira kalau kamu dijadikan manusia, siapa yang kamu akan pertuhankan? Maka manusia pada saat itu, roh kita itu menjawab, qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah. Wah, betul, kami akan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi di akhirat nanti. Itu artinya bahwa kita sudah mengaku sebenarnya, berjanji
pada saat kita berada dalam kandungan sang ibu, untuk menjadikan Allah sebagai sesembahan kita, sebagai tempat kita untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janji itu yang pernah kita ucapkan pada saat kita berada dalam kandungan sang ibu, setelah kita dihidupkan, diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang kita pakai, maka kita berutang kepada Allah. Kita tinggalkan janji kita yang pernah kita ucapkan apabila kita tidak beribadah kepadanya. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semuanya, dan termasuk kepada diri kami pribadi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.